Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Al-Muhtadi dari kelas TI 2019A dengan NIM 1905-1204-033 akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan. Apa itu standarisasi jaringan? Kita perlu tahu standarisasi jaringan adalah suatu aturan atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat bekerja dengan baik. Tanpa adanya standarisasi, maka berbagai hal akan sulit untuk dikoordinasikan dan akan menghambat sebuah proses pekerjaan. Protokol penting karena tanpa protokol, sebuah komputer yang sedang mengirimkan data bisa jadi mengirimkan data tersebut dalam paket 8 bit. Sementara komputer penerimanya mengharapkan paket 16 bit. Protokol-protokol diciptakan dan disepakati secara internasional oleh organisasi industri di dalamnya. Salah satu protokol yang paling terkenal adalah OSI atau Open System Interconnection, dalam bahasa Indonesia yang artinya interkoneksi sistem terbuka. OSI sendiri adalah seperangkat paduan untuk mengimplementasikan komunikasi jaringan antar komputer. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis protokol jaringan. Yang pertama ada TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Lalu ada UDP atau User Diagram Protocol. Yang ketiga ada DNS yang kepanjangannya yaitu Domain Name System. Lalu ada HTTPS dan sebenarnya masih banyak lagi protokol-protokol yang lain. Selanjutnya, apa itu TCP atau IP? TCP/IP merupakan sebuah standar atau protokol komunikasi data yang biasa digunakan oleh komunitas internet untuk melakukan proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam suatu jaringan internet. Jenis protokol ini tidak dapat berdiri sendiri, karena protokol ini merupakan suatu kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan. Jaringan tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah umum yang sering diberikan kepada perangkat lunak jenis ini adalah TCP/IP stack. TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana dan disebut sebagai alamat IP atau IP address, yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di internet. Selanjutnya ada UDP atau User Diagram Protocol. UDP merupakan salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung suatu komunikasi tidak andal atau unreliable tanpa adanya koneksi antara host di dalam jaringan yang memakai TCP/IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768. UDP juga menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Header dari UDP berisi Field Source Process Identification dan Destination Process Identification. UDP menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesannya. Selanjutnya ada protokol DNS atau Domain Name System. Domain Name System atau sering dikenal dengan DNS merupakan sebuah distributed database system yang digunakan untuk melakukan pencarian suatu identitas komputer di dalam sebuah jaringan yang menggunakan TCP/IP. DNS sendiri biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke jaringan internet seperti web browser atau email, di mana DNS membantu menempatkan suatu hostname sebuah komputer ke dalam IP address. Selanjutnya ada HTTPS.
HTTPS adalah versi aman dari HTTP atau secure, protokol komunikasi dari World Wide Web atau WWW. HTTPS ditemukan oleh Netscape Communication Corporation untuk menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi. Selain menggunakan komunikasi plain text, HTTPS menyandikan data sesi menggunakan protokol SSL atau Secure Socket Layer atau protokol TLS. Kedua protokol tersebut memberikan perlindungan yang memadai dari serangan eavesdroppers dan man-in-the-middle attacks. Pada umumnya, port HTTPS adalah 443. Nah, di sini ada perbandingan dari OSI layer versus TCP/IP layer. Perbedaan yang paling menonjol dari OSI layer dan TCP/IP layer ada di jumlahnya. Pada TCP/IP layer hanya dikelompokkan menjadi 4 bagian, sedangkan pada OSI model terdapat 7 layer. Pada protokol OSI, layer yang pertama adalah physical layer, berfungsi menangani koneksi fisik jaringan dan prosedur-prosedur teknis yang berhubungan langsung dengan media transmisi fisik. Selanjutnya ada data link layer, yang berfungsi untuk mengendalikan lapisan fisik, mendeteksi serta mengkoreksi kesalahan yang berupa gangguan sinyal pada media transmisi fisik. Yang ketiga ada network layer yang berfungsi untuk menyediakan routing fisik, menentukan rute yang akan ditempuh oleh internet. Selanjutnya ada transport layer. Transport layer berfungsi menginisialisasi, memelihara, serta mengakhiri komunikasi antar komputer. Selain itu juga memastikan data yang dikirim benar serta memperbaiki apabila terjadi kesalahan. Yang kelima ada session layer, berfungsi mensinkronkan pertukaran data antar proses aplikasi dan mengkoordinasikan komunikasi antar aplikasi yang berbeda. Yang keenam ada presentation layer, yang berfungsi mengubah data dari layer di atasnya menjadi data yang bisa dipahami oleh semua jenis hardware dalam jaringan. Yang terakhir ada application layer, yang merupakan interface pengguna dengan layer OSI lainnya. Di layer inilah aplikasi-aplikasi jaringan seperti email, FTP, HTTP, dan lain sebagainya. Tujuan dari layer ini adalah menampilkan data dari layer di bawahnya kepada end user. Selanjutnya ada fungsi tiap layer pada protokol TCP/IP. Di sini hanya ada 4. Yang pertama yaitu Network Interface Layer. Lapisan ini mengatur penyaluran data frame-frame data pada media fisik yang digunakan. Lapisan ini biasanya memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Beberapa contoh protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah X25 jaringan publik, Ethernet untuk jaringan Ethernet, AX25 untuk jaringan paket radio, dan sebagainya. Yang kedua ada Internet Layer. Internet Layer ini berisi protokol yang bertanggung jawab dalam pengamatan dan routing paket. Internet Layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berbeda pada jaringan yang berbeda seperti Network Layer pada OSI. Pada jaringan internet yang terdiri atas puluhan juta host dan ratusan ribu jaringan lokal, lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun ia berada. Yang ketiga ada Transport Layer, berfungsi untuk menyediakan servis yang akan digunakan oleh Application Layer, mempunyai dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. Nah, yang terakhir ada Application Layer. Sama dengan pada OSI, di TCP/IP juga memiliki Application Layer yang berfungsi menyediakan servis-servis terhadap software-software yang berjalan pada komputer. Protokol-protokol yang beroperasi pada Application Layer antara lain HTTP, FTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.